Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya Nur Hasanah, mahasiswi jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 5 jurnal, yang dimana 5 jurnal ini membahas tentang pengembangan alat laboratorium fisika sekolah, yang dimana saya mengangkat tema itu tentang momen inersia. Untuk jurnal pertama ini ditulis oleh Nur Halizah dan juga Zulkifli yang berjudul tentang Rancang Bangun Kit untuk Percobaan Momen Inersia Benda Tegar. Nah, di jurnal pertama ini memaparkan bahwa alat yang pertama memiliki desain yang sangat sederhana sehingga dapat dibuat oleh kita sendiri. Tetapi alat ini hanya dapat menghitung piringan, pejal, dan juga cincin tebal. Tetapi alat ini juga memudahkan siswa untuk lebih memahami tentang momen inersia. Nah, selain itu, karakter benda yang diuji pun susah diperoleh karena bahan harus sesuai dengan massa benda. Jika massa benda terlalu ringan, maka benda uji tidak dapat berputar sehingga nilai tidak dapat dibaca oleh sensor. Sedangkan untuk massa benda yang terlalu berat, benda uji akan bergerak dengan sangat cepat sehingga sensor tidak dapat membaca secara optimal. Mengapa? Karena pada jurnal pertama ini hasil perhitungannya masih menggunakan perhitungan manual. Lanjut ke jurnal yang kedua. Di jurnal kali ini ditulis oleh Abdul Jalil Mukhlas dan juga Zulkifli. Mereka mengambil tema yaitu kit percobaan untuk menentukan momen inersia pada benda tegar. Nah, seperti gambar di samping, alat tersebut sangat mudah dipergunakan karena mudah dikemas dan juga mudah dipersiapkan. Selain itu, alat ini pun sudah didesain sedemikian rupa sehingga menampilkan inovasi yang baru. Alat ini pun sangat mudah dan cukup baik dalam menentukan nilai momen inersia. Di samping itu, dalam menentukan momen inersia, kami mengalami beberapa kesulitan dalam sistem mekanik yang ideal. Kenapa? Karena karakteristik benda uji yang harus sesuai dengan massa benda dan juga tebal benda, sehingga kami keterbatasan dalam melakukan uji coba dalam skala alat tersebut. Ditambah lagi, alat tersebut masih menggunakan perhitungan dengan cara manual. 3. Di luar lagi hujan, jadi agak sedikit berisik. Nah, untuk jurnal yang ketiga ini ditulis oleh Putri Indriani. Dia mengambil judul yaitu Penentuan Momen Inersia Benda Tegar menggunakan osilasi bandul fisis berbasis mikrokontroler. Nah, seperti gambar di samping, kita dapat menentukan nilai momen inersia pusat gravitasi bumi pada suatu benda dengan cukup baik. Dan juga kita dapat menentukan bahwa memang benar rumus momen inersi itu, dan juga hasil perhitungannya sudah ditampilkan dengan cara digital. Tetapi di samping itu, kita juga masih mengalami beberapa kesulitan seperti kita masih saja kesulitan dalam menentukan sistem mekanis yang ideal. Di samping itu juga, karakteristik benda uji yang harus sesuai. Dan juga, massa benda yang terlalu ringan ataupun terlalu berat dapat mempengaruhi hasil perhitungan momen inersia tersebut. 4. Nah, di jurnal yang keempat ini ditulis oleh Ersa Desmilanda Zumirvan dan juga Hendar Sudrajat dengan judul Pengembangan Perangkat Percobaan Momen Inersia dan Kesetimbangan Benda Tegar sebagai Media Pembelajaran SMA. Nah, seperti pada gambar di atas, di samping maksudnya, alat tersebut dapat menghitung momen inersia suatu benda tegar dalam perhitungan statik maupun dengan percobaan. Selain itu, desain alat yang baru sehingga perhitungan dapat disajikan secara digital dengan berbasis microcontroller. Tetapi tetap saja ada beberapa kendala dalam melakukan percobaan dengan menggunakan alat tersebut. Pertama, alat tersebut tidak bisa mengabaikan gaya gesek, dan juga saat melakukan percobaan atau perhitungan dengan dimensi ataupun massa benda harus dilakukan dengan berulang kali karena untuk meminimalisir kesalahan saat melakukan percobaan. Dan yang ketiga, alat tersebut terlalu rumit atau tidak praktis. 5. Nah, di jurnal yang kelima ini ditulis oleh Nunung Rafli, di mana ia mengangkat judul yaitu Pembuatan Alat Momen Inersia Benda Digital dengan Menggunakan Sensor Optokupler. Nah, seperti gambar di samping ini, alat ini tuh sudah cukup bagus, di mana dapat menghitung momen inersia dengan cukup baik. Dan juga hasil yang ditampilkan sudah dalam bentuk digital dan juga ditambah dengan sensor optokupler.
Tetapi alat ini pun masih memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan dalam menentukan sistem digital dan juga harus melakukan pengukuran secara berulang karena untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Selain itu, uji coba atau bahan yang harus diuji pun harus sesuai dengan masa benda alat tersebut. Nah, dari kelima jurnal yang sudah dianalisis oleh saya tadi, saya akan mengembangkan rencana alat kit yang saya buat sendiri, yaitu aspek yang dikembangkan setelah meninjau kelebihan dan kekurangan alat kit untuk menentukan momen inersia yang sudah dikembangkan oleh pengembang sebelumnya. Maka, alat momen inersia yang akan dikembangkan oleh saya yaitu yang pertama, hasil yang ditampilkan dalam bentuk digital. Yang kedua, pada alat kit momen inersia dilengkapi dengan penggaris untuk menghitung jari-jari benda yang akan diukur dan dapat dilipat saat sudah digunakan. Yang ketiga, desain alat kit lebih sederhana. Yang keempat, menggunakan gerbang logika sebagai sensor. Yang kelima, menggunakan Arduino, Uno, dan microcontroller. Yang keenam, menghilangkan gegesek pada alat kit. Bagaimana videonya? Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!